Ya, jadi sekali lagi selamat malam semua, selamat datang Bapak Ibu. Kenalkan nama saya Rudi Effendi. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemenin oleh Mas Febri, asisten saya, dan juga teman-teman coaches dari Resonant Coaching Indonesia dan NLP Resonant Indonesia. Ada sebagian coaches yang memang berhalangan ikut karena satu dan hal berikutnya ya, satu dan hal yang lain, sehingga mereka tidak izin untuk tidak ikut serta malam ini. Buat Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah join, saya ucapkan terima kasih. Ini merupakan follow up session kita dari kalau nggak salah kemarin kita tanggal berapa ya? Tanggal 6 Februari ya. Tanggal 6 Februari kami ada sharing waktu itu programnya seperti apa ke Bapak Ibu kalau masih ingat, tapi nanti kami akan sharing kembali untuk mengingat. Nah, tujuan sesi hari ini tanggal 1 Mei, hari libur ya sebetulnya ya. Jadi saya juga appreciate banget buat teman-teman yang hadir semuanya hari libur ya. Nah, untuk memperkenalkan ya para coaches yang nanti akan berpartner atau bermitra dengan Bapak Ibu semua untuk dalam proses coaching selama 3 bulan di dalam 3 kali pertemuan nanti. Ya, jadi itu tujuannya. Jadi nanti ada saling kenal mengenal juga. Kita akan menempatkan Bapak Ibu dalam breakout room untuk berbincang-bincang sedikit tentang eh, ya saling kenal lah sebelum nanti pas one on one sesi coaching ya. Nah, sebelum saya mulai, saya ada siapkan beberapa slide. Basically slide-nya itu ada ulangan sih dari slide kemarin yang sudah kami sharing, tapi kami sharing sekali lagi kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah ya, supaya uh, refresh lagi, ingat lagi apa yang kita bicarakan kemarin. Cuma sebelum kami sharing, saya ingin tanya dulu ke Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Um, yang kemarin ikut sesi Februari, siapa boleh raise hand? Cuman kan nggak lihat, nggak kelihatan. Boleh boleh raise hand, Bapak Ibu yang kemarin ikut siapa? Pak Heru udah pasti, ya siapa lagi? Dari teman-teman kepala sekolah, Bapak Ibu, Bu Rosalina, ya lagi. Harusnya rata-rata semua join ya. Bu Yekti waktu itu ikut? Oke. Bu Yani Ikut Pak. ikut ya. Jadi Bro Heru ini saya assume semua berarti udah join ya waktu itu kemarin ya. Sudah join ya semuanya ya. Harusnya sudah ya. Ha. Sudah ya. Tapi Oke. nggak apa-apa, tolong diulang lagi. Diulang Kalau buat lagi. nge-refresh mana. Baik, Ya, baik, thank baik. you. Ya, oke. Oke. Sebentar. Slide saya mana lagi? Jadi saya ulang lagi untuk sesi hari ini ya buat teman-teman coaches. Kalau misalnya um, nanti ada yang mau menambahkan, silakan ya. Dan selamat datang juga buat teman-teman yang baru join ya. Kita sudah mulai 1-2 menit sebelumnya. Jadi kami punya sekolah coaching, namanya Resonant Coaching Associates, ada di Jakarta ya. Program kami, sebentar, program kami ada basically ada dua. Yang pertama, sebentar ya, slide-nya ini agak, ya. Yang pertama adalah kita punya sekolah coaching untuk level 1, 80 jam pendidikan. Jadi kita punya sekolah coaching untuk pendidikan coach ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi professional coach ya, yang terakreditasi oleh International Coaching Federation (ICF), itu kita ada lembaganya ya. Jadi program kami di level 1 sekarang untuk ACC, Associate Certified Coach. ICF itu adalah sebuah lembaga non-profit yang terletak di Amerika Serikat ya, yang bermazhab kepada coaching dan tidak mengutip keuntungan, non-profit kan namanya ya. Jadi tidak mengutip apa keuntungan atau profit dari pendidikan coachingnya. Nah, mereka biasanya mengatur tentang akreditasi, kemudian credentialing, kalau orang mau mencapai professional coach itu seperti apa prosesnya, trainingnya, dan segala macam. Nah, kami termasuk salah satu sekolah di Indonesia yang programnya terakreditasi oleh International Coaching Federation di Amerika Serikat. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kami juga memiliki program Neuro Linguistic Programming. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sini pernah dengar NLP atau enggak ya. Itu di bawah Dr. Richard Bandler, The Society of NLP di Amerika Serikat juga. Nah, ini dua program kami yang merupakan core atau inti dari program pendidikan kami di Indonesia.
ya. Jadi dua program ini kedua-duanya diakreditasi secara internasional. eh, Kedua-duanya kebetulan ada di USA, ada di Amerika Serikat. Nah, selain itu kami juga tentunya melakukan individual coaching, tim coaching, dan para coaches yang kumpul hari ini, Bapak Ibu, mereka juga melakukan sesi coaching, ya, baik secara individu maupun secara tim. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu setelah 3 bulan sesi pro bono coaching ini mau lanjut ya terserah nanti urusan sendiri-sendiri ya ngomong sama coachesnya aja. Jadi memang mereka para coaches yang hadir malam ini yang tergabung dalam project kita bersama ini adalah coaches yang sudah dilatih ya dalam trainingnya kami ya, yang berakreditasi di International Coaching Federation. Jadi mereka memang sudah ada pendidikannya ya. Jadi kami lakukan individual coaching one on one, lalu ada tim atau grup coaching dan juga mentor coaching. Lalu yang ketiga, kami juga melakukan namanya assessment psychometric, yaitu MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, Hogan, dan CPI 260. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu familiar nggak dengan istilah-istilah ini, tapi ya kenalan aja lah ya. Kami sama-sama di dunia pendidikan, meskipun pendidikannya satu formal, mungkin satu vocational ya. Ini kan termasuk pendidikan vocational ya. Oke, nah itu main core daripada kami. Nah, ini sedikit flyer dari kami untuk training coachingnya yang 80 jam. Untuk level pertama, Associate Certified Coach di International Coaching Federation. Ini total 80 jam, biasanya sekitar 6-7 bulan selesainya. Kemudian yang kedua adalah program kedua adalah PCC. PCC itu di atasnya ACC. Kalau tadi yang pertama ACC, ini PCC. Ya, by the way, sekali lagi uh, Zoom malam ini kita rekam. Nanti kita akan posting YouTube juga. Nanti linknya kami akan share ke Pak Heru. Pak Heru bisa sharing ke Bapak Ibu juga nanti ya. Kalau misalnya buat yang nanti nggak sempat join ya, silakan bisa ditonton. Nah, ini adalah PCC level kedua daripada ACC. Lalu kita juga ada program, biasanya kita melakukan training untuk korporasi-korporasi, perusahaan-perusahaan yang namanya Lead as Coach. Ya, kalau Bapak Ibu lihat yang di tengah-tengah ini, yang kecil ini adalah tulisan saya, buku saya. Saya pernah menulis satu buku Lead as Coach. Kalau buat Bapak Ibu yang ingin baca, silakan bisa beli di Gramedia ya. Jadi bagaimana seorang leader, pemimpin menjadi seorang coach buat timnya ya. Oke, ini adalah Lead as Coach. Kemudian ini adalah NLP Training yang tadi kami sebutkan di depan tadi, uh, License Practitioner Training, Neuro Linguistic Programming. Dr. Richard Bandler ini yang gambarnya ada di sini, Bapak Ibu adalah penemu dari NLP. Ya, NLP banyak digunakan dalam bahasa, linguistik, ya, dalam pendidikan, dalam menulis, ya, itu juga pakai bahasa-bahasa NLP, dalam coaching, ya, bahasa-bahasa NLP juga digunakan. Ini juga ada beberapa coaches kami yang pernah mendapatkan pendidikan untuk NLP. Ada beberapa coach di sini sudah pernah join NLP juga, ya. Baik, oke, sekarang kita masuk kepada inti daripada malam ini Bapak Ibu kumpul, ngapain ini hari malam ini kita kumpul dan merupakan follow up session dari session bulan Februari kemarin. Seperti yang kami jelaskan di bulan Februari kemarin bahwa kami bekerja sama dengan Mutiara Bangsa dalam hal ini dikoordinasi oleh Pak Heru ya, selaku koordinator dari Mutiara Bangsa untuk kami memberikan semacam program coaching for society. Kita namakan Pro Bono Coaching Program for Society atau PCPS ya. Ini merupakan salah satu CSR kita, kalau kami boleh sebutkan seperti itu ya, CSR, tapi dalam bentuk pelayanan coaching ya. CSR kami dalam pelayanan coaching yang kita namakan Pro Bono Coaching Program for Society. Dengan melibatkan beberapa coaches yang ada di sekolah kami untuk memberikan coaching, pelayanan coaching, edukasi coaching kepada masyarakat dalam dalam konteks ini kepada dunia pendidikan. Ya, kebetulan kali ini kita kerjasama dengan Mutiara Bangsa ya. Jadi ini adalah program apa yang kami berikan. Lalu kalau kita sering mendengar coaching. Coaching itu apa sih sebetulnya? Ya, coaching banyak sekali definisi coaching ya. Jadi kadang-kadang juga orang banyak sekali yang tidak terlalu paham tentang coaching itu apa. Dan banyak orang kadang-kadang memix up, mencampur aduk antara coaching, mentoring, training, consulting, counseling. Pada itu beda ya sebetulnya ya. Jadi
Nah, kami mengambil ada beberapa definisi coaching di luar, tapi karena memang mazhab kita terafiliasi dengan International Coaching Federation (ICF), jadi kita mengutip definisi dari ICF tentang coaching itu apa. Saya nggak akan baca per kata, kalimat per kalimat ya, ada di depan Bapak Ibu semua, kita bisa sama-sama melihat. Tapi intinya adalah coaching itu adalah sebuah proses kita bermitra ya, berpartner dengan klien. Klien itu coachee ya, bahasa lain dari klien adalah coachee. Jadi sometimes kadang-kadang kita bilang coachee, kadang-kadang kita bilang klien. Ya, klien itu istilah profesional sebetulnya. Kalau coaching itu lebih ke konteks, misal kalau dalam perusahaan itu ada coach, ada coachee ya. Jadi di sini ada coach hari ini yang akan memberikan sesi coaching kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dinamakan coachee atau Ibu Bapak Ibu juga bisa disebut sebagai klien kami ya, pro bono klien ya. Pro bono maksudnya ya kami tidak mengutip bayaran sama sekali dalam service coaching yang kami berikan. Nah, dalam sebuah proses seperti apa? Proses yang memprovokasi pikiran dan kreatif. Memprovokasi pikiran itu seperti apa sih dalam sesi coaching? Dibandingkan training misalnya. Dibandingkan ibu bapak ibu kan ngajar nih, semua kepala sekolah kan mengajar ya. Saya tahu, saya yakin bapak ibu sangat familiar dengan dunia pendidikan, ngajar-mengajar kepada siswa dan segala macam. Nah, coaching itu bukan ngajarin sebetulnya. Kalau di dalam dunia kami, ngajar itu lebih ke teaching kan ya. Teaching, atau training. Nah, coaching itu jauh di luar itu sebetulnya. Jadi coaching itu, jadi nanti Bapak Ibu, para coaches ini nggak ngajarin Bapak Ibu sebetulnya. Ya, tapi lebih berproses, bermitra dengan Bapak Ibu dalam suatu proses untuk memprovokasi pikiran Bapak Ibu, ya, terhadap topik atau goal yang Bapak Ibu inginkan dalam sebuah sesi coaching. Ya, nah itu definisi kira-kira tentang sebuah coaching itu seperti apa. Nah, tujuannya apa? Memaksimalkan potensi secara personal, individu maupun profesional seseorang. Jadi seorang coach itu selalu believe, percaya bahwa setiap orang itu punya potensi yang bisa dimaksimalkan, ya, di unlock istilahnya, dikeluarkan untuk memaksimalkan personal dan profesionalnya. Nah, ini yang dilakukan oleh para coaches, ya. Tapi kalau misalnya nanti dalam sesi coaching, Bapak Ibu mau minta teman-teman coaches ini sharing dong sedikit tentang pandangan kamu tentang ini seperti apa. Boleh, ya. Bukan sesuatu yang terlarang banget, boleh dilakukan. Boleh kok ya. Tapi nanti minta izin aja sama coachnya, ya mau seperti apa ininya. Jadi nggak strict-strict banget juga ya, bahwa itu tidak boleh. Mas Febri, kebetulan saya tidak, kalau misalnya ada pertanyaan di chat, apa tolong bantu saya untuk bacain ya. Karena saya lagi presentasi, saya agak susah melihat chatnya juga. Oke. Baik, kalau ada mau bertanya langsung aja. Kita selesai sekitar jam 8 ya, jadi kita juga nggak terlalu lama ya malam ini, 1 jam aja. Nah, lalu objektifnya kalau tadi kami sudah menjelaskan coaching itu apa, objektifnya apa? Ada ya bayangan ya sekarang Bapak Ibu tentang coaching ya kalau gitu ya. Nanti kalau kalau ada waktu, nah kita lihat. Saya akan kasih contoh sedikit coaching seperti apa sih. Nah, nanti saya akan minta salah satu coach saya di sini sebagai klien. Ya, mungkin sekitar 5 menit kita kasih contoh. Jadi nanti Bapak Ibu biar tahu, oh coaching itu seperti itu ya, biar ada bayangan ya, ada apa, ada oh seperti ini ya coachingnya ya gitu ya. Nah, jadi coaching itu beda dengan training, beda dengan teaching. Kalau teaching kan ngajar, beda juga dengan mentoring. Kalau mentoring kita transfer pengalaman dengan pengetahuan, itu mentoring ya. Training itu kita transfer ilmu kan, training itu teaching, semua itu transfer ilmu, ngajarin orang. Nah, coaching itu enggak, lebih menggali. Jadi, apa yang akan dilakukan dalam sesi coaching? Si coach itu akan lebih banyak bertanya dan mendengar. Jadi ada dua hal yang sangat sering sekali dilakukan oleh coach dan itu merupakan inti dari coaching adalah mendengar ya dan bertanya. Mendengarnya seorang coach bukan seperti mendengar kita sehari-hari. Nanti Bapak Ibu bisa rasakan nanti dalam sesi coaching ya. Jadi mendengar coach itu mendengar yang dalam dia biasanya. Kadang-kadang dia mendengar yang tidak terdengar ya. Ya. Nah, jadi itu yang akan dilakukan seorang coach dalam sebuah sesi coaching. Dan pertanyaannya bukan pertanyaan kayak interogasi, bukan ya, atau pertanyaan seperti menginterview lamaran kerja, bukan pertanyaan seperti itu. Pertanyaan coaching adalah pertanyaan menggali, menggali potensi, menggali sesuatu yang keluar ya. Dan ini bukan counseling ya. Beda ya, mungkin Bapak Ibu pernah dalamin counseling juga ya. Coaching beda sama counseling ya. Jadi sangat beda. Coaching itu melihat sekarang dan ke depan.
Kalau counseling kadang-kadang melihat masa lalu. Jadi coaching tidak berbicara tentang masa lalu terlalu banyak. Coaching berbicara sekarang dan untuk ke depannya seperti apa ya. Nah, baik. Sekarang kami akan masuk ke objektif daripada kerjasama dengan Mutiara Bangsa ini apa sih? Ini pertama kali nih, batch pertama. Saya nggak tahu apakah setelah ini nanti Bro Heru, Pak Heru ada kemungkinan untuk, oh tertarik ini kepala sekolah saya, ini mau diperluas lagi ke yang lain. Nanti kita bicara lah. Yang penting ini yang ini dulu lah ya. Nanti itu gampang. Nah, objek kami tentunya pertama tadi yang sudah saya sebutkan adalah memperkenalkan pendekatan coaching kepada masyarakat pada umumnya, ya. Kemudian juga dalam dunia pendidikan dalam hal ini, lalu memberikan manfaat kepada masyarakat luas dari sesi coaching yang diberikan oleh para coach profesional. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami ingin tegaskan bahwa yang ikut dalam pro bono coaching ini ada 11 orang kira-kira. Ya. Nah, 11 orang memberikan sesi coaching kepada 11 coachee atau klien. Saya dikasih tahu, diinform dari Pak Heru kemarin adalah semua adalah kepala sekolah. Saya nggak tahu kalau misalnya ada perubahan ya. Jadi ini kepala sekolah, jadi agak 11, jadi one on one, satu dengan satu. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua sudah terima email kan ya. Jadi kemarin asisten kami sudah memberikan email kepada Bapak Ibu, baik kepada coach maupun kepada kepala sekolah. Jadi sekarang sudah tahu pairingnya dengan siapa saja. Saya ketemu siapa. Nah nanti Mas Febri tolong bantuin untuk nanti kita ada sesi ketemu nanti dalam breakout room. Mas Febri akan membantu saya untuk menempatkan para Ya, coaches yang pairing, yang sudah di pairing ya. Nah, ya. ini memang ada beberapa coaches atau mungkin beberapa klien juga yang nggak datang. Kalau yang nggak datang ya udah digabung jadi satu aja, nggak apa-apa ya. Oke, nah saya kembali ya ke objektifnya. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas, lalu memberdayakan sumber daya manusia dengan pendekatan coaching. Jadi coaching adalah salah satu pendekatan sebetulnya. Bukan satu-satunya pendekatan, tapi salah satu pendekatan. Lalu, sebagai salah satu lembaga yang terakreditasi secara resmi oleh ICF, International Coaching Federation, kita juga ingin ambil andil. Ya, kami ingin ambil andil dalam kontribusi kepada masyarakat luas dalam memberikan sesi coaching supaya orang juga merasakan coaching karena coaching itu biasanya mahal Bapak Ibu. Ya, satu sesi itu bisa berapa juta kadang-kadang ya kalau yang sudah profesional ya. Nah, jadi kami juga ingin memberikan kontribusi lah biar kerasa ya coaching itu seperti buat saya bermanfaat seperti itu. Nah, mengenai program coaching pro bono ini kami sudah jelaskan tadi ya apa definisinya. Lalu yang kedua, semua sesi bersifat rahasia. Nah, kalau nanti jadi tidak akan di-share. Jadi kami tidak akan share ke sesama kepala sekolah, hasilnya apa, topiknya apa, ya. Kami tidak akan share ke Pak Heru juga. Kami sudah inform ke Pak Heru dari awal, ini bersifat sangat rahasia. Kalau nanti coachnya mau rekam sesi coachingnya misalnya, ya itu harus seizin Bapak Ibu nanti. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah harus memberikan izin kepada para coach kalau memang itu boleh direkam. Silakan. Ya, kenapa perlu direkam? Kadang-kadang mereka untuk pembelajaran. Jadi kita sebagai coach itu ada jam terbangnya Bapak Ibu. Kayak pilot gitu, kita ada jamnya. Jadi udah coaching berapa jam, 10 jam, 20 jam, 2000. Kayak saya kan udah ya ribuan jam lah ya. Jadi teman-teman ini mungkin ada yang dia perlu untuk dia latihan, untuk nanti belajar, atau dia bawa ke mentoring. Nanti kan para coaches ini juga ada mentoringnya. Dia bawa ke mentornya untuk melihat hasil coachingnya. Jadi rekaman itu sebenarnya bukan untuk disebarluaskan, bukan. Untuk dibikin viral gitu, enggak. Tapi lebih ke pembelajaran. Tapi semua itu tentunya harus dengan seizin Bapak Ibu sebagai coachee atau sebagai klien, ya. Oke. Jadi ini sudah dijelaskan ya. Kalau mau verbal maupun tertulis silakan. Nah, coaching bukan merupakan percakapan training. Nah, ini harus diingat. Jadi ini bukan kita melatih Bapak Ibu apa gitu, bukan ya. Jadi ini bukan juga konsultasi ya, bukan konsultasi pernikahan, konsultasi pendidikan, bukan ya. Konseling maupun mentoring. Jadi bukan. Nah, Bapak Ibu kalau pasti bertanya kalau gitu apa ya topik coaching ya? Nanti tunggu ya. Kami akan jelaskan. Semua sesi coaching diberikan secara pro bono tanpa mengutip bayaran. Jadi para coaches ini tidak akan mengutip bayaran dari Bapak Ibu for sure. Ya, oke. Baik. Nah, persiapan
Sebentar. Tata laksana dulu ya, tata laksana dulu. Oke, tata laksana. Sesi coaching semua akan dilakukan secara online. Ya, dengan apa? Terserah. Nanti Bapak Ibu tinggal sepakat aja dengan coachnya. Jadi coachnya nanti setelah ini, saya harap para coaches ya, segera mengkontak eh, para kepala sekolah, atau kalau kepala sekolah mau secara proaktif kontak coachnya dulu juga nggak apa-apa, terserah. Kan Mas Febri sudah kasih nomor kontaknya semua kan ya? Sudah Pak, di email ada semua Oke, kontaknya, semua udah email ada. ada. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah juga udah tahu kan nomor WhatsApp-nya si coaches ya. Nah, jadi tinggal dikontak aja. Nah, secara online, mau melalui Gmeet, Gmeet ya, namanya Gmeet ya, Gmeet, Google Meet ya, mau melalui Teams, mau melalui Zoom seperti ini silakan, ya, silakan. Kemudian total sesi coaching dilaksanakan selama 3 kali pertemuan, sebulan sekali. Jadi kita akan mulai bulan Mei, Juni dan Juli, ya. Satu sesi durasinya sekitar 30 sampai 45 menit. Ya, sesi coaching dilakukan selama 3 bulan. Tadi saya sudah jelaskan dengan pertemuan sekali sebulan. Ini kapan? Kalau begitu jamnya, teman-teman kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, silakan sepakat dengan coachesnya nanti. Kita tidak atur jamnya mau kapan, terserah. Ya, jadi nanti tinggal sepakat aja kan udah no WhatsApp-nya kontak aja. Saya mau tanggal ini bisa nggak? Nah itu janji aja, dua-duanya janji yang sepakat tanggal berapa gitu ya. Jadi kita tidak mengatur untuk jamnya mau kapan, malam, siang, pagi, weekend atau apa. Terserah availability masing-masing, ketersediaan masing-masing aja waktunya ya. Kemudian, nah ini coach yang klaim melakukan perjanjian secara pribadi via WhatsApp untuk menentukan waktu tanggal sesi coaching. Kalau sampai sini ada mau bertanya, silakan ya, Bapak Ibu ya. Atau para coaches kalau mau bertanya juga silakan. Nah, apa persiapan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah sebagai klien? Nah, ada beberapa hal. Pertama, tentunya tentukan waktu dan tempat yang nyaman untuk berbicara selama 30-45 menit. Coaching itu perlu tempat yang private. Coaching tidak bisa dilakukan di restoran ya Bapak Ibu, maaf ya. Jadi coaching itu harus di private seperti Bapak Ibu sekarang ini private kan ya. Tidak ada distraction, tidak ada gangguan. Ya, handphone itu dalam keadaan silent kalau nggak kalau perlu dimatikan. Nah, itu karena kan tadi saya udah jelaskan kan memprovokasi pikiran. Jadi dia akan memprovokasi cara kita berpikir. Gimana kita bisa berpikir dengan baik kalau ada distraksi-distraksi, ada gangguan-gangguan di lingkungan kita kan susah untuk berpikir, untuk susah untuk kita berbicara gitu, untuk berpikir dan berbicara ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu harus tentukan topik ya. Jadi topiknya bukan dari coach ya. Jadi Bapak Ibu harus tentukan topik apa yang mau dibawakan. Oh, saya janji hari ini mau ketemu Kak Edlin nih. Misalnya Jumat besok jam 5 sore. Nah, ketika udah janji mau ketemu, Bapak Ibu sudah harus tentukan apa yang mau dibahas topiknya. Misalnya Bu Sundari, benar ya Bu Sundari ya Bu ya. Jadi Bu Sundari ketemu dengan Kak Adeline misalnya dengan Coach Adeline ya. Lalu Bu Sundari sudah harus ada pikiran nih saya nanti mau bahas apa dengan Coach Adeline ini, Kak Adeline ini, topik apa yang saya mau bawain. Nah ini topik harus disiapkan oleh kliennya, jadi bukan oleh coachnya karena ini bukan training kan. Ya, jadi itu harus dari kebutuhan si kliennya mau apa. Nanti saya akan jelasin biasa topik-topik coaching itu seperti apa, biar Bapak Ibu ada bayangan ya. Karena coaching bukan counseling dan terapi, klien tidak membawa topik-topik yang berkaitan dengan psikologis klinis. Ingat, ya, Bapak Ibu ini harus perhatikan. Jadi, meskipun saya seorang hipnoterapi, Bapak Ibu, ya, saya juga seorang hipnoterapi selain seorang coach, ya. Eh, tapi sesi coaching ini bukan tentang hipnoterapi ya. Jadi bukan counseling ya atau yang sejenisnya ya. Apalagi psikologi klinis ya, ini bukan ya. Ataupun non klinis ya, ini bukan ya. Kalau non klinis kan hipnoterapi kan termasuk non klinis buat Bapak Ibu mungkin yang pernah mempelajari lah tentang hipnoterapi ya. Nah ini gak ke sana arahnya. Jadi tidak bicara tentang trauma. Tolong dong saya takut melihat tikus misalnya. Tolong Kak Adli sembuhkan saya dari rasa ketakutan saya terhadap tikus atau Kak Vera misalnya ya. Coachnya nggak ngerti itu. Bukan ilmunya, bukan ranahnya ya. Atau saya takut naik pesawat.
ya. Saya kalau naik pesawat tuh suka bergetar badan saya semua. Tolong sembuhkan saya dari naik pesawat itu fobia kan. Nah, itu harus ke hipnoterapi itu biasanya ya atau ke counseling. Nah, para coach itu tidak punya capacity atau ilmu untuk itu gitu. Ya, itu yang kami mau tegaskan ya. Biar ekspektasi kita sama ini ya. Kemudian siap secara mental dan fisik untuk mendapatkan sesi coaching ya. Jadi memang secara fisik dan mental itu sudah oke. Kalau lagi kurang sehat, ya tinggal ngomong aja. Aduh, Kak Vera, Kak Agus. Ada Agusnya ada dua nih, ada Pak Agus Heli sama Medi Agus ya. Misalnya contoh Pak Agus Heli, saya lagi kurang sehat nih, boleh nggak diganti schedule-nya? Silakan komunikasi saja ke coachnya ya, nggak apa-apa kok ya, nggak kaku-kaku banget ya. Nah, tinggal diomongin aja. Tapi nanti udah janji tiba-tiba nggak show up. Nah, itu jangan ya Bapak Ibu ya atau para coachesnya juga ya. Dua-duanya nih ya. Jadi kita harus saling menghargai, saling respect. Kalau udah janji harus muncul, harus nongol ya. Jangan sampai udah janji, katanya jam 7 malam, ditunggu nggak hadir-hadir ini ya, dicari-cari nggak dibalas WA-nya. Nah, jangan begitu ya Bapak Ibu ya, termasuk coachesnya ya. Jadi harus saling respect lah. Kalau memang nggak bisa, kasih tahu lah 1 hari sebelumnya kalau nggak ada halangan atau enggak ya. Kemudian fokus pada sesi coaching untuk pemberian coaching yang dalam. Tidak terdistraksi dengan hal yang lain. Jadi kalau ada sesuatu segala macam, disampingkan dulu ya. Ada anak di rumah, tolong bilang sama dedeknya, Dek, jangan ganggu dulu ya. Papa atau mama lagi ada sesi eh, mungkin kalau ngomong sama anak coaching kan ya nggak ngerti ya ada meeting gitu ya ada rapat gitu sama sama apa kepala sekolah atau apa gitu ya atau mungkin sama rekan kerja gitu ya disampaikan dulu ada urusan kerja ini misalnya gitulah ngomong sama dedeknya. Nah, Bapak Ibu coaches yang kami kerjasama yang bersedia, kami juga dari Asia mengucapkan terima kasih sekali kepada para coaches ini yang sudah meluangkan waktunya, karena memang mereka benar-benar nggak dibayar loh ini sama kami pun tidak dibayar ya. Jadi mereka benar-benar mendedikasikan ilmu dan waktunya dan pikirannya untuk Bapak Ibu semua. Ini ada 11 orang fotonya ada di sini ya. Jadi ada Bu Vera. Bu Vera mana Bu Vera? Bu Vera bisa say hello nggak Bu Vera? Ya. Hello. Selamat malam. Halo, Bapak Ya, Ibu. ya, oke. Salam kenal. Salam kenal. Tuh, suaranya paling kenceng tuh kalau Bu Vera tuh. Saya senang banget, paling semangat dia ya. Nah, Bu Vera Marpaung namanya Bapak Ibu. Nanti siapa yang ketemu Bu Vera ya. Kemudian Ibu Linda Bong memang hari ini nggak bisa hadir ya, karena dia juga lagi ada training, udah disampaikan ke kita. Nah, ada Kak Edlin juga. Kak Edlin bisa say hello juga ke Bapak Ibu teman-teman semua nih. Suaranya belum ada Kak Edlin. Halo, Nah, selamat malam, Bapak selamat Ibu semua. malam. Halo Ya. juga, malam. Ya, nah terima kasih. Nah, Kak Dia juga salah satu coach. Nah, ini tiga coach ini yang ada gelar ACC ini udah terakreditasi secara resmi nih di International Coaching Federation. Jadi saya boleh katakan tiga coaches ini ya, Bu Era, Bu Linda, Bu Edelyn itu udah internasional ya akreditasinya ya Bapak Ibu ya. Jadi udah mendapatkan ACC mereka ini. Yang lain mungkin dalam perjalanan dan masih proses ya. Tapi yang tiga ini udah global. Jadi coachesnya udah global, bukan lagi skala nasional, udah skala internasional ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ketemu ya berproses bersama. Lalu ada Pak Agus juga. Pak Agus, you want to say hello kepada teman-teman, ke Bapak Ibu kepala sekolah? Halo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam kenal, saya Gus Heli. Saya base-nya ada di Bali. Ya, Pak Agus ini orang Bali. Jadi nanti kalau Iya, halo Pak. Bapak Ibu lagi ke Bali boleh kontak Pak Agus nih. Silakan, silakan dengan senang hati ya. Atau ada yang kepikiran nanti mau nggak tahu nih Bro Heru di Mutiara Mangsa ada di Bali nggak sih? Belum, belum. Belum ya. Insya Siapa, Allah. siapa tahu nanti mau buka cabang di sana. Oh saya mau ya, bisa tanya-tanya Nah, Pak satu, Sally satu, gitu satu. ya. Iya, Ini apa premannya ya istilah quote unquote orang ke Bali. Nah, ini udah jam 8 lebih, udah mau jam 9 Pak Agus, karena lebih cepat 1 jam dari kami ya. Appreciate banget Pak Agus sudah hadir malam ini ya. Oke, lalu ada Bu Junisas. Kalau nggak salah tadi Bu Junisa ada nih. Bu Junisas, are you there? Halo, selamat Ya. malam. Halo, selamat Halo, malam. selamat malam. Bisa mendengarkan saya? jelas, jelas. Halo juga, Bu. Ya, salam kenal, salam jumpa. Salam kenal juga Bu. Ya, ada Bu Junisas ini juga sudah sering ya
bekerja sama dengan kami ya dalam coaching baik berbayar maupun tidak berbayar. Jadi sangat pengalaman banget ya. Oke, terima kasih ya Bu Junisas ya sudah bersedia memberikan pelayanan coaching yang tanpa yang pro bono ya, tanpa ongkos dibayar kepada teman-teman supaya teman juga bisa merasakan pendekatan coaching seperti apa. Pak Eko sepertinya nggak berhalangan hadir gitu ya Mas Febri ya. Tapi kami Ada punya Pak, ada Pak Eko. Pak Eko ada? Ada, Pak Rudi. Ada, Oh, ya. sorry. Ada. Tadi saya miss. Silakan Pak Eko kalau begitu. Silakan Pak Eko. Halo, terima kasih Pak Rudi. Selamat malam buat rekan-rekan semua. Mari kita berproses bersama. Ya, oke, selamat Pak Eko. Ya, oke. Thank you. Sorry ya, Pak Eko, saya miss that. Kalau tadi saya Oke, Pak Eko nggak ada ya. Terima kasih Pak Eko. Pak Eko juga aktif banget ini ya. Setiap kali kita ada project-project coaching juga selalu bersama dengan kami ya. Terima kasih banget Pak Eko yang mendedikasikan waktunya untuk teman-teman di sini. Lalu kita sekarang ada juga teman kita, rekan coach kita yang juga dari dunia pendidikan loh Bapak Ibu. Ya, seperti Bapak Ibu juga sebetulnya. Yuk kita kenalan dengan Bu Lestari Suryawati. Ibu Lestari ada? Ada. Silakan Bu. Ini ketemu Selamat. teman ini. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, saya Lestari Suryawati, biasa dipanggil Tari saja. Sampai ketemu di sesi coaching. Ya, terima kasih Bu Tari. terima kasih. Kak Tari, boleh saya sebutkan Kak Tari ini latar belakangnya sedikit? Oh boleh. Boleh. Atau Kak Tari memperkenalkan diri aja deh sebagai apa gitu. Coach Rudi nih bisa aja nih. Oke, Bapak Ibu sekalian, menjelang Hari Pendidikan Nasional ya, sesama pendidik. Saya juga pendidik sebagai dosen di Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komunikasi, prodinya digital media dan PR gitu. Ya. Oh, Samping itu juga saya sebagai trainer dan coaching tentunya. keren ya. Jadi saya senang sekali ada dari dunia yang sama juga ikut berkontribusi ke dalam proyek kita bersama ya. Nggak perlu disebutin jurnal kan Pak Rudi? Jurnalnya Sinta berapa nggak perlu kan? Sepertinya belum dibutuhkan untuk malam ini, tapi nggak tahu nanti. Terima kasih ya Mbak Tari sekali lagi. Oke. Mbak Tari. Baik, sekarang berikutnya Pak Medi Agus, silakan Pak. Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Khususnya buat Ibu Yani sebagai partner saya nanti yang akan melakukan coaching bersama ya, proses Bu Yani dan saya kita sudah kontak Selasa lalu ya kalau nggak salah ya. Dan semoga nanti kita bisa menghasilkan benefit yang bagus baik kedua belah pihak, baik bagi saya sendiri sebagai coach maupun Bapak Ibu, terutama nanti Bu Yani sebagai coach ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Pak Agus ini Terima veteran kasih banget Pak loh. Agus. Baik, terima kasih Pak Agus ya. Pak Agus sudah bersedia mendedikasikan ilmunya seperti teman-teman lain untuk memberikan coaching kepada Bu Yani ya tadi ya, pairing dengan Bu Yani. Malah sudah kontak duluan dibandingkan yang lain ya. Saya nggak tahu apakah teman-teman yang lain sudah kontak belum coachingnya. Oke, lalu berikutnya ada Pak Indra Pratama. Silakan Pak Indra. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam kenal. Semoga sesi coaching ini nantinya bisa jadi sama-sama pembelajaran buat kita semua, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk waktunya, dedikasinya ya, untuk membantu teman-teman ini berproses bersama dalam sebuah sesi coaching. Pak atau Mas Aji Subing kebetulan nggak bisa ikut malam ini karena memang ada training, jadi sama seperti dengan Bu Linda. Saya nggak tahu apakah mereka trainingnya memang bareng atau tidak ya. Tapi kedua-duanya ada training nggak bisa join ya. Saya akan ke list but not least adalah Bu Santi. Bu Santi ada di sana? Silakan Bu Santi. Ya, Halo, selamat malam semuanya. selamat malam. Malam juga. Kebetulan sekolah Mutiara Bangsa tidak asing buat saya karena keponakan saya sekolah di sana. Nah, Oh, di sekolah yang Mutiara Bangsa yang mana Bu? Dekat Jelambar di Tubagus Angke. Oh, Mutiara Bangsa 3. Nanti ketemu kepala sekolahnya. Oh, oke. Thank you.
Thank you. Ya, oke. Baik. Makasih ya, Bu Santi. Sekali lagi ini Bu Santi ini cukup Terima sibuk kasih, ini Pak ya. Rudi. Ini karena salah satu pelaku UMKM ini yang cukup terkenal ini ya. Jadi saya promosi sedikit Bu Santi ya. Nah, tapi di antara kesibukannya, dia juga bersedia mendedikasikan waktunya untuk Bapak Ibu dalam proses coaching bersama ya. Kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu yang meriah ke semua coaches yang sudah bersedia. Thank you. Nah, thank you semuanya dan terima kasih juga kepada Bro Heru dan teman-teman timnya, kepala sekolah yang bersedia untuk mendedikasi waktunya juga untuk kita berproses bersama. Nah, Bapak Ibu, kami sediakan sedikit tracking ya, dan saya yakin Mas Febri sudah share juga link trackingnya. Jadi ini kita track ya dalam bentuk Google Drive, Excel. Saya sempat baca emailnya itu sudah dikasih linknya juga. Nanti jadi baik para coach maupun para klien akan mengisi ini setelah mendapatkan sesi coaching. Kalau coach berarti melakukan sesi coaching, kalau klien berarti mendapatkan sesi coaching. Jadi ini diisi dua orang. Ini contoh ada Kak Edlin yang berpartner dengan Mbak Desi misalnya. Jadi setelah Mbak Edlin melakukan sesi coaching, Mbak Edlin akan mengisi template ini. Ini contoh udah diberikan yang di atas ini contohnya ya. Jadi ada nama Febri sebagai apa dia, sebagai coach, tanggal berapa, jam berapa. Nah, jadi isinya per sesi aja. Satu kali sesi selesai diisi sekali, satu kali selesai diisi sekali. Kalau nanti ada kendala, bisa kontak kami ya atau kontak coachnya aja nanti kalau coachnya nggak tahu jawabnya gimana bisa kontak ke kami jadi ini tinggal di Excel sih di Google Drive tinggal di update aja sebetulnya ya jadi ini buat coach dan buat klien diisi setelah melakukan sesi coaching 3 kali pertemuan. Nah berikutnya kami akan membagi Bapak Ibu di dalam breakout room untuk ya ramah-tamah lah saling ketemu. Tapi sebelum itu ya saya lihat waktu kita masih punya cukup waktu. Bapak Ibu, terutama kepala sekolah, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kami nggak atau kepada para coaches di sini? Silakan. Silakan Belum kalau ada. ada, Pak, sejauh ini. Belum ada. Yakin? Sudah clear penjelasan dari kami? Sudah jelas penjelasan dari kami? Ya, Pak. Oke, Ya, siap. Bapak. Baik. Saya mungkin akan kasih sedikit 5 menit aja sebelum nanti saya akan bagi ke teman-teman, Bapak Ibu dalam breakout room. Tolong Mas Ferbi nanti atur ya, Ya, udah. supaya teman-teman ini ketemu dengan coachesnya, kecuali yang nggak hadir itu yang 2 orang. Mm-mm. Ini para kliennya hadir semua nggak malam ini, Mas Ferbi? Kliennya hadir semua. Semua Kalau hadir coachnya semua. ada tadi Mas Aji dan Mbak Linda nggak hadir, jadi yang Oke. kliennya Mas Aji sama Mbak Linda saya gabung ke room lain. Ya, baik. Ya. Oke, yuk siapa yang jadi klien dulu malam ini di antara coaches? Siap. Buat 2-3 menit lah biar Bapak Ibu kepala sekolah di sini ngerti coaching itu seperti apa sih gitu. Anyone? Boleh. Mbak Vera. Always leading the way. Ya, ini nggak akan sampai selesai, Kak Vera seperti biasa hanya contoh aja, mungkin kita sampai ke goalnya aja atau apanya aja supaya Bapak Ibu punya bayangan ya. Oke, Bapak Ibu lihat ya. Jadi um, di spotlight. Ya. Ini Mas Febri spotlight saya atau spotlight siapa ini? Spotlight Pak Rudi dan Mbak Vera. Oh, tapi yang di saya kok jadi spotlight Mbak Sri sama Mbak Rosalina jadi. Oh, saya udah spotlight. Spotlight nggak? Nggak. Udah. Udah benar ya? Oke. Udah. Baik kalau gitu. Oke, terima kasih ya Kak Vera. Selamat malam. Ini ya Bapak Ibu perhatikan proses coaching. Ya ini saya nggak akan sampai selesai ya. Coaching itu kan sekitar 30-45 menit ya. Tapi ini saya kasih contoh aja seperti teaser lah orang bilang. Kepada Bapak Ibu, what actually coaching looks like. Seperti apa sih coaching itu? Ya, jadi teaser aja sebetulnya ya. Oke, selamat malam Kak Vera. Selamat malam, Pak Rudi. Apa kabar? Ceria sekali kayaknya malam ini.
Luar biasa, Pak. Seger ya kayaknya ya. Ini habis Ya, dari mana iya. ini liburan ini ya? Nggak habis kerja, Pak, justru. Habis Dan hari kerja. ini libur, jadi senang bisa istirahat. Baterainya energizer ini kayaknya. Oke, Kak Vera, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Kak Vera yang sudah bersedia mengajukan diri sebagai coachee atau klien untuk demonstrasi kita hanya beberapa menit lah ya, supaya Bapak Ibu kepala di sekolah di sini bisa memahami coaching itu seperti apa sih, gitu ya. Oke, baik. Kak Vera ingin kita mulai atau ada sesuatu yang Kak Vera ingin lakukan dulu? Aman, Pak, sudah siap. Aman, Ya. baik. Apa yang ada dalam pikiran Kak Vera sekarang yang Kak Vera ingin jadikan sebagai topik kita malam ini? Ini, Pak, saya kayaknya lagi dalam kondisi dilema ya, Pak, Ya. terhadap dua pilihan. Sebetulnya Hmm, saya udah merasa saya udah cenderung kepada satu pilihan. baik. Jadi bagaimana caranya saya bisa firm bahwa pilihan saya itu yang terbaik dan bagaimana saya bisa menyampaikan kepada yang bersangkutan tentang pilihan saya, Pak. Hmm. Saya Jadi akan, ya silakan. Kalau mau ngomong lagi silakan. langsung aja, Pak. Kayak apa ya, Pak ya? Boleh, Pak? Silakan, silakan. Jadi gini, Pak, pada satu tanggal tertentu, Pak, itu Ya, ada dua buah kegiatan. Yang baik. pertama, anak teman baik saya menikah tapi di luar Mhm. kota di Kalimantan. Oke. Sedangkan satu lagi ada teman saya juga meminta saya bantuan untuk mengajar salah satu kelas yang dia pegang, Pak. Hmm. Nah, itu yang membuat saya galau, pilihannya seperti apa dan bagaimana saya menyampaikan ke orang tersebut jika saya sudah memilih pilihan tersebut, Pak. Sorry, saya ulangi lagi. Saya mungkin tadi kurang dengar. Pernikahan saudara atau pernikahan teman baik ini tadi? Anak teman baik, anak Anak teman teman baik. baik. Jadi dua-duanya teman sebetulnya ya. Dua-duanya teman, Pak, dan dua-duanya Ah, adalah teman baik saya oke. yang deket lah, Pak, nggak cuma Baik. sekedar teman ya. Baik, Kak Vera. Kalau saya boleh ulangi dan koreksi saya kalau saya salah. Jadi yang Mbak Vera ingin kita bahas sebagai topik malam ini adalah ada dilema antara ke pernikahan anaknya teman Yes, atau menggantikan teman untuk ngajar di salah satu kelas. Begitu ya, Kak betul, Vera? Pak. Iya, betul, Pak. Oke. Lalu apa yang menjadi dasar dilema ini sebetulnya? Karena dua-duanya teman baik saya, Hmm. eh, saya ada rasa nggak enak sih kalau harus menolak kepada salah satu teman tersebut, Pak. Hmm. Rasa nggak enak, tapi gimana ya, Pak? Saya merasa saya harus memilih gitu, nggak bisa dua-duanya juga. Iya ya, nggak mungkin Karena yang satu memahami. luar kota, Pak, luar Ah, pulau malah. oke. Iya, Yang satu luar pulau, yang satu lagi di Jakarta. di Jakarta. Jadi sepertinya koreksi saya kalau salah, jarak bukan merupakan suatu faktor penentu dalam mengambil keputusan buat Kak Vera sebetulnya. Sepertinya enggak, Pak. Kalau Rasa nggak enak kalau harus mengatakan tidak kepada salah satu dari mereka. lebih ke sana ya, karena Iya, kalau jarak itu sebagai penentu keputusan yang penting, Kak Vera udah dengan gampang mutusin, saya ambil yang Jakarta aja kan gitu kan ya. iya, iya, Ya, betul, karena Pak. ternyata bukan itu. Baik, baik. Iya, Lalu bukan apa itu. yang menjadi goal atau outcome pengen goalnya seperti apa dari sesi kita malam ini? Yang pertama, saya pengen pilihan saya itu tidak menimbulkan rasa guilty feeling. Mhm. Terus yang kedua, goals yang kedua boleh ya, Pak. Yang kedua adalah bagaimana cara menyampaikan kepada salah satu mereka kalau saya sudah memilih gitu loh, Pak. Baik, jadi kalau saya ulangin lagi kembali, koreksi saya salah, kalau saya salah silap dengar atau apa. Yang pertama adalah supaya saya memilih tapi tidak ada guilty feeling. Yes, Yang kedua, bagaimana sih cara saya menyampaikan supaya enak dah gitu ya. betul, Pak. Betul, Pak. Dua hal ini yang ingin kita dapatkan dalam sesi sekitar 30 sampai 45 menit Ya, ini. betul, Pak. Oke. Bapak Ibu, ini adalah proses, bentar ya Kak Vera. Ini adalah proses di awal tentang topik dengan goal. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Saya sambil lihat waktu juga 45 menit. 45 udah 19 menit. Nah, sesi coaching itu akan seperti itu. Jadi ada topik, ada goal. Mhm. Ya, ada yang dia mau capai dari topik itu. Nanti saya bertanya ke Kak Vera selanjutnya nih, misalnya nih, udah masuk dalam sesi coaching. Kak Vera,
Apa sih artinya teman buat Kak Vera? Eh, teman itu sebenarnya adalah apa namanya tempat saya untuk membangun sebuah relationship sih Pak. Dari teman itu saya bisa mendapatkan, let's say katakanlah pembelajaran, saya mendapatkan perhatian, saya juga bisa mendapatkan media juga gitu loh Pak untuk bertukar pikiran, seperti itu sih Pak. Itu tuh gunanya teman buat saya ya Pak. Jadi teman saya itu bukan hanya sekedar teman yang having fun gitu ya Pak, tapi teman yang bisa memberikan manfaat dan dampak kepada saya. Itu Seperti artinya punya teman. makna yang dalam sekali buat Kak Vera. Iya Pak, makanya Makanya ketika gampang. menjelaskan ini susah sekali sepertinya ya. Makanya kalau saya itu nggak gampang sih Pak untuk menjalin pertemanan. Kalau mau saya bilang dia teman saya tuh nggak gampang Pak. So, teman ini spesial sekali buat Kak Vera. Yang sudah dinamakan teman itu berarti orang yang udah sangat spesial buat Kak Vera sebetulnya. Ya betul Pak. Udah lama soalnya saya bermain sama mereka berdua Pak. Very hard decision. I Iya can tell. Iya Oke, benar. Bapak Ibu, saya akan stop di sini. Nah, coaching itu seperti itu. Nanti saya akan bertanya, berproses. Kak Vera, maaf ya, jadi nggak ada jawaban ya, karena ini Gak apa-apa Pak. aja ya. Nanti bisa dilanjutkan offline kalau mau ya. Nah, Iya jadi Pak, ini boleh Pak. nanti kita berproses, sama-sama bertanya. Saya akan bertanya, menggali, sampai nanti jawaban itu dari Kak Vera sendiri nih. Dari dua itu, pernikahan, atau ganti temannya untuk Ya, belajar di kelas. Dan yes. goalnya tadi dua, supaya dia tidak guilty feeling, ya, dan Ya. menyampaikannya seperti apa. Nah, itu. Nah, tapi saya tidak ngajarin Kak Vera gini aja Kak, gini-gini. Kak Vera saya pernah ngalamin kejadian itu juga. Kak gini aja Kak, gini aja teman kamu seperti ini, kamu ngomong gini. Seorang coach tidak akan lakukan itu. Jadi dia akan bertanya, mendengar, ya, merangkai semua yang dia dengar, lalu dia refleksikan lagi kepada Bapak Ibu dalam bentuk pertanyaan, sehingga Bapak Ibu dapat jawabannya sendiri nih. Apa yang terbaik buat Bapak Ibu kayak gitu. Ya, ada pertanyaan dari demo kecil yang tadi saya lakukan buat Bapak Ibu kepala sekolah? Nggak ada sepertinya ya. Hening. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya, baik. Nah, nanti untuk proses selanjutnya tentunya nanti dengan coachnya masing-masing. Kalau begitu, Pak Dani ini lagi unmute. Apa Pak mau bertanya atau memang nggak sengaja unmute? Selamat malam, Pak. Oke, silakan. Saya mau bertanya sedikit. Ya, silakan. Kadang-kadang manusia itu kan emang banyak sekali permasalahan gitu, Pak ya. Jadi kalau misalkan ada juga yang manusia itu banyak permasalahan, tapi dia itu tidak tahu masalahnya apa gitu kan, yang untuk diungkapkan. Nah itu nanti bagaimana ya? Jadi terus yang saya lihat barusan sekilas, sepertinya nanti jatuhnya jadi seperti teman curhat gitu, seperti itu mungkin Pak. Gitu. Karena kan tidak ada penyelesaian dari itu, jadi untuk diskusi gitu kan. Ya, baik. Oke. Baik, saya menjawab dua pertanyaan Pak Dani ya kalau gitu ya. Nah, kalau banyak permasalahan nanti diungkapkan saja permasalahannya ke coachnya. Saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Nah, nanti coachnya akan membantu Bapak. Prioritas Bapak dari ini yang mana? Jadi nanti coachnya akan membantu Bapak mengerucutkan ya, mana yang Bapak mau angkat sebagai topik. Karena satu coaching session kan pendek Pak, 30 sampai 45 menit. Itu hanya bisa satu aja Pak, topiknya. Jadi nggak bisa dua, biasanya cuma satu aja. Ya, nanti untuk topik berikutnya di sesi berikutnya gitu. Karena waktunya kan 30-45 menit ya. Clear ya Pak soal itu ya. Jadi nanti Bapak tinggal ungkapkan aja coachnya Tenggatung, nanti Bapak pairing dengan siapa. Bapak ungkapkan saja, nanti dia akan tanya balik ke Bapak. Menurut Bapak yang prioritas yang mana sekarang yang buat Bapak? Nah, nanti kita mulai dari sana. Yang kedua, coaching memang seperti teman curhat, tapi coaching bukan curhat. Kenapa saya bilang bukan curhat? Karena coaching itu ada topik, ada goal, Pak. Ya, jadi ada goal, ada yang ingin dicapai. Tadi yang ingin dicapai oleh Kak Vera tadi apa, Mbak Verania? Adalah pertama, di mana dia bisa memutuskan tanpa guilty feeling. Satu,
Yang kedua, gimana cara saya menyampaikannya. Nah, itu goalnya, tujuannya. Goal itu bahasa Inggris mungkin ya. Kalau Indonesianya tujuannya. Kalau curhat kadang kan cuma didengerin aja. Ya, tapi kalau coaching itu ada tujuannya. Jadi kita bukan sekedar ngobrol-ngobrol. Dan coaching saya bilang curhat yang dalam ya. Ya, kalau curhat kan biasa ya udah gini-gini ya udah. Coaching enggak. Jadi cara coach bertanya itu dalam pertanyaannya biasanya Pak gitu. Ya, itu bedanya. Nanti Pak Dani akan berproses bersama dengan coachnya. Saya nggak tahu dengan di pairing Indonesia apa, saya belum melihat ya. Nanti Bapak bisa merasakan sendiri proses seperti itu. Gitu Pak Dani. Ya, cukup ya Pak. Baik, saya sambil melihat waktu juga. Nah, kita udah ada 951 ini ya. Eh, Mas Febri, Ya, bagaimana ya. kalau kita foto dulu Mas Febri Oh sebelum ya, kita oke. break out teman-teman ke dalam Ya, room ya. oke. Ayo kita foto dulu. Silakan Bapak Ibu di on cam. Ya. Ini soalnya Mbak Adrian juga udah mau live nih jam Ya, 8. oke. Gayanya, silakan gayanya. Ini ya, C coaching. Ya, C, C C. coaching. Ya, oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih. Baik, kalau begitu kita akan break ke Ya. teman-teman. Kita akan kelompokkan teman-teman dalam breakout room selama 5 menit. 5 5 menit menit. cukup lah. Ya, Oke. oke. Ya. Oke, Silakan. karena Mas Eko tadi juga sudah live karena ada keperluan. Ya, Jadi mungkin Mbak Rosalina, Mbak Sundari, dan Pak Dani yang tidak ada coachnya, saya gabungkan dengan room lain ya. ya. Oke. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Ya, teman-teman, Bapak Ibu kepala sekolah, ini karena dari tadi saya belum dengar suaranya, kita masih punya beberapa menit. Saya minta izin ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, kalau buat coaches nanti yang mau leaving dulu boleh. Tadi ada permintaan dari Pak Heru sebagai koordinator untuk lebih dalam lagi menggali Bapak Ibu. Udah ada bayangan belum tentang misalnya nanti kalau pertemuan pertama akan seperti apa. Jadi mungkin kita akan lewat sedikit dari jam 8 ya. Tapi buat para coaches kalau misalnya ada agenda lain yang sudah mau leaving silakan. Tapi untuk coachee, untuk yang jadi klien tetap stay ya, tetap stay. Saya akan bicara-bicara sebentar. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau sharing nggak? Kita ke sana dulu dah. Sorry, kita ke sini dulu. Ada yang mau sharing nggak dari breakout room tadi? Apa yang dibahas, apa yang didapatkan dalam ya meskipun dalam waktu cuma 5 menit ya. Siapa yang mau sharing? Silakan. Saya ingin dengar dong dari Bapak Ibu kepala sekolah. Dari tadi cuma saya dengar dari suara Pak Dani doang, sepertinya. Mungkin Bu Sri mau cerita, Bu Sri, meskipun Bu kita tadi Sri. lagi ngobrol, habis waktunya ya Bu. Silakan, Bu Sri. Baik Ya. Ibu, sebentar ya. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Iya Mbak, tadi saya juga bingung kok udah balik ya gitu. Padahal kita lagi seru Bapak. Oh gitu ya, nggak cukup ya 5 menit ya. Betul, apa udah 5 menit lebih ya kalau udah balik gitu. Iya. Tadi kami sedang bincang-bincang baru dari keadaan rumah Bapak, lagi ngomongin putra-putri begitu. Ya Oh. berapa begitu Bapak. Terus Oh, baru kenalan. baru ke sana. Kemudian ya karena kebetulan coach kami itu Ibu Lestari, sesama ibu ya, saya menyampaikan keluhan yang biasa kami rasakan di rumah dan di tempat kerja Bapak. Ya. Tapi belum sampai poinnya. Ya. Oke. Baru sebatas itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Berarti sudah ada teaser ya kalau gitu. Iya. Oke. Mbak Tari ingin menambahkan? Ya, sudah ada spill gitu ya. Spill, Karena sebagai sesama ibu, istri, ya punya profesi selain ibu juga. Jadi mungkin kita punya sesuatu yang sama di balik obrolan tadi, gitulah Coach Rudy. Baik. Tapi tadi menjelang di penghujung memang sedikit menyinggung mengenai keluarga. Selesai. Ya, karena sambil melihat waktu kita terbatas banget soalnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Tari dengan Bu Sri ya. Baik, Oke. Pak. Yang lain? Yuk, saya ingin dengar dari Bapak Ibu. Dari Pak Seno sepertinya ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima Selamat kasih. malam. Selamat malam. Baik, saya senang sekali ya dengan pertemuan pada malam hari ini ya. Hanya pemahaman tentang coaching ini yang
ada hal utama yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kan sasaran utamanya itu kan lebih banyak mendengar, lebih banyak bertanya tanpa memberikan solusi akhirnya. Nah, hanya kesulitan saya di sini itu gimana sih Pak untuk bisa memahami, bisa tahu bahwa tujuan itu sudah tercapai. Kalau tidak ada jawabannya, ya. Kalau pemahaman saya tadi seperti itu. Kita tidak memberikan jawaban, tetapi hanya memberikan pemahaman. Nanti kesimpulannya itu kan diambil sendiri. Ya. Itu penanganan problemnya. Oke, baik. Terus yang ingin saya tanyakan di situ, gimana sih caranya kita bisa memahami kalau problem yang disampaikan tadi itu sudah tercapai tujuannya? Itu aja sih Bapak. Baik. Oke, terima kasih, pertanyaan bagus banget Pak Seno. Ini kebetulan Kak Vera masih ada nih. Jadi saya mengambil contoh Kak Vera aja ya, Pak Seno ya. Jadi Oke, tadi baik, kan baik. kalau Pak Seno ingat ikutin dari awal, teman-teman, ini kan mungkin kita akan lewat jam 8 lebih ya buat teman-teman yang ingin stay, buat coaches yang stay silakan. Tapi kalau misalnya mau leave silakan juga ya. Tapi buat para klien dan coaches tetap stay di sini ya. Ini atas nama Pak Heru juga untuk stay. Gimana Pak Agus? You raise hand? Oh iya, izin nanti kalau boleh nanggapin pertanyaan Pak Seno, tapi nanti aja setelah Pak Oh, Rudi. Oke. Setelah saya jelasin, baik. Iya, Atau mau dijawab dulu, iya. silakan. Oh, oke, ya, thank you kalau Silakan. dikasih kesempatan. Ya. Bisa dipahamin sih kebingungan Pak Seno gitu. Iya. Tapi saya pengen sedikit menjawab gini Pak. Saya pernah melakukan coaching terhadap klien saya. Misalkan jadwalnya 45 menit. Begitu di tengah-tengah sekitar 30 menit dia langsung gini, Pak, stop. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Gitu. Jadi dia malah, oh Pak, saya sudah cukup, nggak perlu diselesaikan. Jadi mudah-mudahan gambaran itu tadi bisa mendapatkan ini ya jawaban atas pertanyaan Pak Seno. Itu yang pengalaman saya, Pak Rudi. Oke, baik, terima kasih. Ya. Di mute Pak Rudi. Ya, makasih Pak Agus, terima kasih. Saya tambahkan ya. Oke Pak Seno, saya ambil contoh dengan Kak Vera tadi ya Pak Seno ya. Saya ambil Oke, contoh. baik. Tadi kalau Pak Seno ikutin kan topik itu berarti pembahasan, apa yang mau dibahas. Kan dalam 30-45 menit kan ada sesuatu yang dibahas. Jadi kita bukan cuma ngobrol-ngobrol, bukan. Dalam sesi coaching itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Apa yang ingin dibahas, lalu dari yang dibahas itu apa solusinya, gitu Pak. Yang kita namakan goal, tujuannya. Jadi solusi itu adalah goal atau tujuan. Dalam sesi coaching, solusi itu apa? Tujuannya. Cuma dalam sesi coaching, tujuannya atau solusinya bukan dari coach. Itu Pak Seno. Jadi saya tidak akan ngomong tadi kan saya sebagai coach, Kak Vera sebagai klien atau sebagai coach saya. Saya nggak bilang ke Kak Vera gini, Kak Vera, kamu ngomong aja gitu sama temennya gini loh, karena kamu tempatnya jauh misalnya ya, saya akan ngomong ke Kak Vera, bilang aja, nah mungkin saya kebetulan lagi nggak bisa traveling nih. Ya, keluarga saya lagi membutuhkan saya nih. Jadi sorry ya, mungkin saya harus skip kali ini karena ini di luar Jakarta. Saya akan fokus ke Jakarta. Nah, hal-hal seperti ini tidak akan saya kasih tahu ke Kak Vera gitu, Pak Seno. Ya, berarti kan dia ada tujuan kan? Tujuannya Kak Vera tadi apa? Dia ingin bahwa setelah dia mendapatkan jawaban, dia milih salah satu ke pernikahan yang di luar Jakarta, pernikahan anak temannya, atau menggantikan temannya untuk ngajar di kelas. Setelah dia mendapatkan keputusan itu, tidak ada rasa bersalah dalam diri dia. Kan gitu kan ya Pak Seno ya? Tujuannya kan itu tadi ya. Jadi solusinya itu. Terus yang kedua, dia juga ingin tahu gimana cara saya menyampaikannya. Kan gitu Pak Seno. Nah, jadi dua hal itu merupakan solusi Pak dari Kak Vera yang Kak Vera inginkan dalam sebuah sesi coaching. Nah, caranya gimana? Kita akan menggali, kita akan bertanya sampai Kak Vera mendapatkan jawaban sendiri. Jadi nanti dari Kak Vera sendiri akan ngomong, oh saya ngomong gini aja ya Pak, ke teman saya merasa kalau saya ngomong gitu, saya puas, saya nggak akan merasa bersalah kalau saya ngomong kayak gitu. Nah, sampai nanti ada jawaban seperti itu Pak Seno, gitu. Nah, itulah skill, itu adalah skill, keterampilan yang coach punya, yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak belajar coaching, Pak Seno. Nah, itu yang membedakan coaching skill dengan skill orang biasa. Yang tadi Pak Dani bilang curhat itu.
Nah, kalau curhat Ya. itu mungkin nggak punya keterampilan itu, menggalinya itu gimana caranya. Nah, si coach ini punya keterampilan itu, Pak Seno, untuk menggali sampai si Kak Vera itu punya jawaban, dan jawaban itu akan bikin dia tidak feel guilty, tidak merasa bersalah, dan dia nanti tahu cara dia menyampaikannya seperti apa. Tapi bukan dari saya, dari dia, dari Kak Veranya sendiri. Gitu, Pak Seno. Oke, berarti kesimpulannya itu hampir pada dasarnya itu kita terapkan keterampilan untuk menggali ya problem yang dihadapi. Coachnya akan menggali, Ya, ya. Nah, untuk kliennya, ya, bisa menciptakan rasa percaya diri ya dalam pengambilan keputusan biar ya. tidak muncul masalah baru dalam penyelesaiannya. Ya, Seperti benar. itu kali ya. Ya, jadi kalau Pak Seno misalnya topiknya adalah tentang meningkatkan kepercayaan diri, Iya. misalnya. Nah, coaching akan membantu Bapak, memfasilitasi Bapak sampai Bapak bisa menemukan rasa untuk menimbulkan atau menumbuhkan rasa percaya diri dalam sesi coaching itu, begitu Pak Seno. Oke. Tanpa diajarin gitu. Ya. Baik, jadi hanya lahir dalam bentuk lebih banyak diarahkan dalam bentuk pertanyaan untuk menggali ya. Ya, menggali, bertanya, mendengar, seperti itu, memfasilitasi. Mungkin Pak Seno juga pernah dengar istilah memfasilitasi. Ya, Nah, sampai Bapak merasa, ini loh yang saya mau loh. Ini loh yang tepat buat saya loh, gitu Pak Seno. kalau sudah seperti itu berarti tujuannya sudah tercapai. Tercapai. Dan Oke, coachnya baik. biasa coachnya akan nanya ke Bapak, Pak, apakah tujuan atau solusi yang Bapak mau di sesi awal tadi sudah tercapai atau belum dalam 45 menit kita ini gitu. Dan biasanya Bapak akan bilang sudah. Kalau belum gimana? Lanjut ke sesi kedua gitu, Pak. Baik, mungkin sedikit seperti yang tadi Pak Agus sampaikan ya. Jadi mungkin Iya, gitu. dari coachnya itu sudah cukup, sudah bisa temukan jawabannya, sudah cukup sampai di Yes. situ aja katanya Iya, ya. yang tadi Pak Agus sampaikan benar. Terima kasih buat Pak Agus juga. Baik, terima kasih Pak. Ya, Pak Seno. Baik, ada lagi dari mungkin Bapak Ibu yang lain? Ada pertanyaan selain Pak Seno cukup clear. Pak Heru masih di sini? Ah, masih ya Pak Heru ya. Oke. Iya, masih. Ya, oke. Gimana Bapak Ibu kepala sekolah udah concern langsung di ini aja. Nah, mungkin saya tanya gini aja karena punya waktu juga. Setelah kami tadi menjelaskan, lalu dari pertanyaan Pak Seno juga, dari pertanyaan Pak Dani juga, Bapak Ibu sudah bayangan belum nanti coachingnya seperti apa? Ayo, silakan. Bu Yekti, Karyani, silakan. Sudah, Bapak. Sudah. Sudah. Oke. Mungkin Ibu Rosalina kalau ada concern atau di-share boleh. Tadi kita belum selesai ya bicaranya. Oke. Sebentar, sebelum ke Ibu Rosalina, sebentar aja. Oke. Bu Yekti sudah ya, Bu? Sudah, Oke. Kalau misalnya malam ini saya mau coach Bu Yeti misalnya, apa Iya. topik yang Ibu ingin angkat? Ingin bawakan? Contoh aja, contoh aja. Apa ya, Pak? Keberanian saya untuk mengambil keputusan yang membuat semua orang itu apa ya? Ya mungkin tidak puas, tetapi bisa menerima keputusan saya. Keberanian saya untuk mengambil keputusan Ya. yang meskipun tidak semua orang puas, tapi itu sesuai dengan yang memang keputusan itu yang saya ambil gitu ya, Bu ya, begitu ya. Iya. Nah, itu salah satu topik tuh, ya. Oke. Baik, baik. Oke, Bu, tadi siapa? Mbak Junisas, Bu Rosa. Bu Rosalina. Oke, Bu Rosalina, silakan Bu. Ada yang mau disampaikan? Masih mute, Bu. Ya, silakan. Next aja Pak, nanti kepanjangan Pak, sudah malam Pak. Ibu Rosalina itu pairing dengan siapa ya? Dengan Ibu ini ya, Bu Junisas ya? Bu Rosalina sama Pak Eko. Pak Eko, ya nanti Kalau sama ke Bu Pak Eko Junisa aja. sama Ibu Pujiati. Ya, baik. Ada lagi kalau begitu Bapak Ibu yang mau disampaikan? Ayo, saya mungkin buka satu lagi ya. Ada pertanyaan silakan. Ada bayangan nggak? Sudah ada bayangan belum? Nanti kalau pertemuan pertama, nanti dikontakkan oleh coachnya kan ya. Lalu dalam sebuah sesi coaching, topiknya apa? Sudah ada bayangan? Kalau misalnya nggak ada topik, nggak apa-apa juga. Nanti coachnya akan membantu menggali. Ya, misalnya contoh datang tiba-tiba, aduh Pak, saya bingung kayak tadi Pak Dani kan,
Banyak kayaknya kan Pak Dani yang mau Nah, nanti coachnya memfasilitasi sampai Bapak ketemu nanti. Itu bisa juga. Gitu. Ya. Pak Heru, saya mau minta izin dulu. Untuk sesi coaching ini apakah boleh personal atau harus melulu related ke pekerjaan? Silakan, silakan. Silakan. Maksudnya silakan? Ya silakan aja, mau personal boleh, cuman kalau ada masalah-masalah Baik, yang ingin disampaikan ya, tapi kalau mau tentang pekerjaan ya silakan juga kan. boleh. Jadi bebas Ini ya kan Pak Heru ya. sesuai definisi di awal kan. Oke, bebas ya Pak Heru ya kalau gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu boleh topiknya yang personal, kehidupan pribadi masing-masing, boleh juga yang menyangkut pekerjaan. Karena definisi ICF dari coaching itu memang tentang personal maupun profesional. Jadi boleh dua-duanya. Kata Pak Heru boleh tuh, kata bosnya, koordinatornya. Ya, oke. Kalau begitu, ada lagi pertanyaan? Bapak Ibu, ada lagi? Cukup? Cukup Pak. Cukup ya Cukup. Pak. Ya, baik kalau begitu, Bapak Ibu, terima kasih banyak sekali malam ini ya. Sekarang sudah jam 20.11, kita udah 11 menit dari agenda awal. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat. Kalau ada apa-apa, silakan hubungin kami ya. Silakan hubungi coachnya. Kalau ada concern, nanti coachnya bisa sampaikan kepada kami juga. Terima kasih ya. Selamat berproses ya. Kalau begitu ya, kami mohon pamit dulu, minta diri dulu semuanya. Sampai ketemu ya nanti di sesi coaching. Sampai Terima ketemu kasih. ya. Ketemu, terima Terima kasih kasih Bapak Ibu. Pak. Terima Bapak kasih. Ibu. Terima kasih. Ya, oke. Thank you. Izin Lift ya pamit Pak. ya Bapak Ibu ya. Yuk. Pamit ya. Oke, saya tutup ya. Oke.